allati tazidu a'malal insani bil ityani biha, di mana ketika kita mampu melakukan apa yang menjadi cabang-cabang iman, pengaruhnya iman kita akan meningkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, kali ini kita akan memulai membaca, mengkaji, dan menggali satu kitab yang cukup populer dalam tradisi kajian kepesantrenan, yaitu kitab Nazom Syu'abul Iman dengan syarah Qawmi Ubudian, syarah yang dikarang oleh seorang ulama terkenal yang paling populer dalam kitab-kitab kuning, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Mari kita mulai dengan mengharap bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkahan dari kajian kitab ini, yang mudah-mudahan menjadi acuan langkah kita bagaimana merefleksikan keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syakhsin za syu'ab fatutamma. Alhamdulillahilladzi qad sayyara, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan imana syakhsin za syu'ab fatutammamu, menjadikan keimanan seseorang memiliki cabang-cabang yang mana menjadi tuntutan bagi seorang tersebut untuk menyempurnakannya. Bait awal ini musannif memulai dengan redaksi alhamdulillah, juga di awal memulai dengan basmalah, bacaan basmalah. Ini memang sudah menjadi tuntutan bagi setiap kita orang Islam untuk memulai segala hal yang baik itu dengan bacaan basmalah, lalu kemudian dilanjutkan dengan bacaan alhamdulillah. Ini sesuai dengan redaksi hadis, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au azdam au abtar. Wa fi riwayatin kullu amrin zibalin la yubda'u bilhamdulillah fahuwa aqta au azdam au abtar. Bahwa setiap perkara zibalin, para ulama menafsirkan kalimat zibalin ini adalah sesuatu yang dianggap penting dalam urusan agama. Artinya segala hal yang bernuansa kebaikan. Maka apabila perkara tersebut tidak dimulai dengan bacaan basmalah, perkara tersebut akan kurang barokahnya. Dan juga apabila tidak dimulai dengan bacaan hamdalah alhamdulillah, maka sama perkara tersebut akan berkurang barokahnya. Artinya ketika kita memulai segala hal kebaikan kita dengan bacaan bismillah dilanjutkan dengan alhamdulillah, itu adalah upaya kita agar selain apa yang kita kerjakan ada dalam kelancaran, juga berbuah barokah yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini selanjutnya selain hikmah dari memulai hamdalah, musannif tentu saja dengan segala kerendahan hati itu memunculkan, mendohirkan pujiannya kepada Allah dengan redaksi alhamdulillah. Redaksi alhamdulillah adalah ucapan pujian kepada Allah
Zat yang telah memberi nikmat kepada kita semua. Zat yang telah memberi nikmat kepada kita semua. Nah, kalau kita berbicara hubungan antar bacaan alhamdulillah dengan syukur, itu kan kalau kita semua kalau disuruh orang bersyukur dong, yang paling awal kita bayangkan adalah ucapan alhamdulillah. Kenapa demikian? Begini, karena pertama, syukur itu harus dimulai dari keyakinan dalam hati bahwa segala apa yang kita rasakan, yang kita dapatkan, bentuknya berupa nikmat-nikmat yang besar dalam kehidupan sehari-hari, kita harus yakini bahwa hakikatnya itu adalah pemberian dari Allah. Adapun urusan wasilah, jalan, ya akan beragam. Ketika kita mendapat nikmat, bisa jadi itu pemberian dari orang tua, bisa jadi pemberian dari teman, atau dari siapapun. Tetapi kita harus yakini bahwa hakikatnya adalah pemberian dari Allah. Lalu keyakinan itu harus memunculkan sikap pujian kepada Allah yang memberi kepada kita nikmat dengan ucapan paling tidak ucapan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua nikmat-nikmat di dunia. Kemudian mulai dari keyakinan lalu diikrarkan, diucapkan dalam lidah. Ada satu hal penting lain yang tidak boleh luput dari kita semua. Apa? Satu komitmen. Komitmen kalau kita mau dianggap syukur oleh Allah, maka kita harus memegang komitmen bahwa segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita harus berkomitmen untuk menggunakannya di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi qad sayyara imana syakhsin dza syu'ab fatutammamu. Allah telah menjadikan keimanan seseorang, keimanan kita semua itu dengan beragam cabang. Kalau dalam redaksi ini istilahnya cabang. Atau kalau istilah kita itu bahwa keimanan seorang itu akan memunculkan refleksi-refleksi. Harus memunculkan refleksi-refleksi. Cabangnya ada berapa, nanti di bait selanjutnya akan dijelaskan. Satu hal penting yang harus digarisbawahi, kata Imam Nawawi dalam syarahnya Qomil Tughyan, anna a'malal imani zawatu ajza'in wa khisalin, bahwa refleksi keimanan, cabang-cabang keimanan itu ada banyak cabang. Artinya keimanan itu akan memunculkan banyak refleksi, banyak cabang, zawatu ajzain wa khisalin. Nah, di mana allati tazidu a'malal insani bil ityani biha, di mana ketika kita mampu melakukan apa yang menjadi cabang-cabang iman, pengaruhnya iman kita akan meningkat. Watan kusu bitarki syai'in minha. Dan jika kita tidak bisa melakukan sebagian dari yang menjadi refleksi keimanan, maka akan berpengaruh pada keimanan kita, akan menjadi rendah. Ini sesuai dalam satu keterangan bahwa ternyata keimanan kita itu adalah yazidu wa yanqus. Bahwa pola iman kita, pola keimanan kita kadang-kadang bertambah, kadang-kadang kuat. Misalnya kita sering dengar orang-orang, misalnya kalau kita sedang melaksanakan ibadah lagi giat-giatnya, pasti sebagian teman-teman kita yang memandang beda kepada kita, ada istilah gini,
wah dia imannya lagi kuat. Imannya lagi kuat. Atau di sisi lain, ketika misalnya kita sedang terperangkap dalam sebuah ruang-ruang yang menunjukkan pada dosa, akan selalu kita dengar kalimat-kalimat kepada kita, iman kita lagi rendah. Ini membuktikan bahwa tadi kalau kita mampu melakukan apa yang menjadi refleksi keimanan yang nanti tertuang dalam kitab ini, itu akan berpengaruh, berpotensi besar memperkuat dan mempertajam keimanan kita. Dan apabila kita agak lalai melaksanakan tuntutan refleksi keimanan ini, maka ya kita akan mendengar orang-orang berkata kepada kita, iman kita sedang lemah. Atau bahkan mungkin kita tidak punya iman. Artinya bahwa cabang-cabang iman ini, refleksi-refleksi keimanan ini adalah tuntutan-tuntutan yang harus dilakukan bagi orang-orang yang mengaku bahwa dalam hatinya ada keimanan. Hadzi buyutun min kitabil kushini. Kita lanjutkan bait kedua. Hadzi buyutun min kitabil kushini. Ini adalah bait-bait yang diambil dari kitab yang dikarang oleh seorang ulama dari kota Kushini. Man qala ba'da sholatina wa tusallimu. Yaitu seorang ulama yang berkata setelah kami mengucapkan sholawat. Kalimat kami di sini ini adalah ucapan dari Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Yang dimaksud ucapan setelah sholawat kami itu adalah nanti bait ke 1, 2, 3 bait ke-5. Wa tusallimu, dan membacakan salam li Muhammadin wa li alihi wa sahabati, kepada nabi besar kita, nabi tercinta kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya. Madar syamsun fis sama'i wa anjumu. Selagi matahari dan bintang-bintang beredar dalam lintasannya. Dua bait ini, pertama, kita harus pahami dulu bahwa bait awal ini adalah bait-bait yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Artinya bait ini masuk pada kitab Qomiyut Tughyan, di mana bait-bait awal ini dijadikan sebagai muqaddimah, sebagai pembukaan untuk nanti masuk pada Nadham Syu'abul Iman yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i. Makanya Syekh Nawawi berkata, bait-bait ini adalah diambil dari kitab ulama yang berasal dari kota Kushini. Satu hal yang kita harus tahu pertama adalah bahwa kitab ini itu terdiri dari, ya kitab yang nanti kita akan baca, yang kita akan kaji, terdiri dari 2 kitab. Pertama, yang paling utama adalah kitab Nadham Syu'abul Iman. Nadham Syu'abul Iman. Nadham Syu'abul Iman itu adalah bait-bait yang berisi tentang cabang-cabang keimanan. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama yang bernama Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i, seorang ulama yang berasal dari kota Kushini. Katanya kota Kushini itu salah satu daerah dari Malaibar. Nah, tetapi sebelumnya dikasih pembukaan oleh Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Kemudian imanuna bid'un wa ainun syu'batan yastakmilanha ahlu fadlin ya'dhumu.
Imanuna bid'un wa ainun syu'batan. Iman kita semua itu ada 77 cabang. Yastakmilanha ahlu fadlin ya'zumu. Yang mampu menyempurnakannya adalah seorang yang diberikan keutamaan. Tentu saja seorang pribadi-pribadi yang agung yang dikaruniai oleh Allah keutamaan. Ini menarik kita bahas dalam tafsirnya, dalam syarahnya, bahwa anal khisala al-mutafarri'ata anil iman sab'un wa sab'una. Bahwa iman itu memiliki 77 cabang. Atau dengan redaksi lain, tadi saya bahas bahwa iman itu harus merefleksikan sebuah keyakinan-keyakinan, perbuatan-perbuatan yang dimana dalam kitab ini disebut dengan istilah cabang. Artinya ada 77 cabang, ada 77 refleksi keimanan yang menjadi tuntutan-tuntutan untuk kita semua agar siap berusaha melakukannya kalau kita mengaku memiliki keimanan dalam hati. Ternyata 77 cabang ini adalah diambil landasannya dari hadis Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi begini, Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu memiliki 77 cabang. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling utama dari keimanan itu adalah ucapan la ilaha illallah. Tentu saja tidak hanya sekedar ucapan, tetapi ucapan ini benar-benar lahir dari satu keyakinan yang kuat, yang jauh dari keraguan. Keyakinan apa? Bahwa la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali zat yang bernama Allah. Dalam hal ini kita harus meyakini betul-betul bahwa keyakinan ini adalah nikmat yang paling besar, yang paling utama, yang harus kita syukuri dalam kehidupan. Kenapa? Karena dengan nikmat ini, dengan keyakinan ini, kita itu sudah memiliki kunci untuk membuka pintu surga. Siapa orang yang tidak mau masuk surga? Tapi tentu saja surga tidak akan ada orang yang bisa masuk surga kecuali orang tersebut sudah memiliki kuncinya. Nah, yang ditegaskan bahwa kunci surga adalah la ilaha illallah. Keyakinan la ilaha illallah adalah keyakinan di mana menjadikan kita memiliki satu kuota kursi nanti di surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Bahwa kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Bahkan dalam hadis dikatakan, man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Saha jalma anu tungtung kalimatna. Siapa orang yang akhir kalimat yang diucapkannya adalah la ilaha illallah, itu sudah pasti. Sudah pasti masuk surga. Sudah pasti masuk surga. Artinya bahwa dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang paling harus kita jaga sampai ajal menyebut kita adalah nikmat keyakinan. Kita diberikan keyakinan, kita diberikan keimanan, la ilaha illallah. Insya Allah saburuk-burukna urang lamun nganci keneh dina hate aya la ilaha illallah pasti pi surgaeun. Ya wajarlah diseseh dina neraka sakedeung mah gitu. Gitu. Kemudian kita lanjutkan. Wa adanaha
imatatul adza anit thoriq. Dikatakan bahwa serendah-rendahnya keimanan itu adalah menghindarkan adza dari jalan. Ini adza itu kalau istilah yang paling sederhana agar kita paham, adza itu adalah sesuatu yang menjadi ancaman manusia. Artinya bahwa dianggap sebuah refleksi keimanan juga ketika kita mampu menghindarkan segala bentuk ancaman yang berada di jalan. Kalau kita pikir, artinya bahwa yang namanya keimanan itu harus melahirkan sebuah kepedulian sosial. Kalau kita menemukan hal-hal yang menjadikan ancaman bagi orang lain di jalan, sudah semestinya kita harus buang. Misalnya lamun orang di jalan, ternyata di tengah jalan teh aya pecahan kaca, beling. Yang mana kita tahu ini pecahan kaca, beling, kalau seandainya dibiarkan akan menjadi ancaman bagi orang-orang yang melintas. Bahwa eta manu jalan kaki atau yang pakai kendaraan. Nah, sikap ketika kita membuang beling itu, pecahan kaca itu adalah sikap bahwa kita memiliki keimanan. Oke, selanjutnya wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu, memiliki rasa malu adalah bagian dari keimanan. Hadirin rahimakumullah, di awal pertama kajian kita kali ini, yang dapat kita ambil adalah pertama adalah bahwa keimanan adalah memiliki cabang-cabang, refleksi-refleksi yang menjadi tuntutan bagi kita semua agar kita mau berusaha melaksanakannya. Selanjutnya, kedua adalah bahwa yang paling utama dari hal yang disebut iman adalah keyakinan kepada Allah, bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan selanjutnya, kita perlu belajar agar keimanan yang kita miliki membuahkan kepedulian sosial, di mana kita harus peduli dari lingkungan kita, hilangkan segala bentuk ancaman-ancaman bagi orang lain di jalan-jalan yang kita temui. Selanjutnya, kita juga harus memiliki rasa malu, karena rasa malu juga adalah bagian dari keimanan. Baiklah, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.